Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Windari. MPM saya 1911068020P. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal yang saya buat, yaitu berjudul Rancangan Pintu Otomatis Berbasis Mikroprosesor. Pada saat ini, teknologi perkembangan sangat cepat dan semakin canggih. Perkembangan teknologi ini pastinya sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi komputer, di mana teknologi komputer merupakan pendukung bahkan penggerak kemajuan teknologi informasi pada zaman sekarang. Dan tidak dipungkiri bahwa ilmu elektronika juga sangat pengaruh. Sebuah komputer dapat mengendali sebuah rangkaian alat elektronika dengan menggunakan sebuah chip IC yang dapat diisi program logika. Tujuan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk tempat-tempat umum seperti supermarket, hotel, dan gedung, untuk mempermudahkan manusia dalam beraktivitas keluar masuk tanpa harus membukanya secara manual, sehingga tidak merepotkan dan menghemat waktu. Pintu otomatis ini juga dilengkapi sensor-sensor yang ada, seperti mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC yang menghubungkan fungsi inti dari unit pemrosesan sebuah CPU, sebuah komputer. Jadi, mikroprosesor itu seperti otak buatan yang menyimpan pemrograman untuk memberi dan menerima instruksi dari komponen lain. Selanjutnya adalah sensor optik. Sensor ini akan memancarkan tirai inframerah yang berupa cahaya yang tidak tampak oleh mata pada jarak jangkauan tertentu. Maka pancaran cahaya akan terganggu dan menjadi tidak utuh. Hal ini menyebabkan program perintah untuk menutup pintu terganggu. Terganggunya program untuk menutup pintu akan menyebabkan pintu otomatis akan terbuka. Selanjutnya ada sensor gerakan. Sensor ini akan memancarkan radar gelombang mikro, hampir sama seperti pada sensor optik. Jika seseorang atau suatu benda dalam jangkauan radar, maka sensor akan bereaksi membuka pintu otomatis. Selanjutnya, sensor panas tubuh. Ketika seseorang berada di depan sensor panas tubuh, maka sensor panas tubuh akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Panas yang dihasilkan ini akan dideteksi oleh sensor dan dilanjutkan dengan reaksi untuk membuka pintu otomatis. Selanjutnya ada sensor tekanan. Sensor ini akan bereaksi terhadap tekanan berat objek yang berada di atasnya. Dan jika sensor telah menerima batasan minimal berat yang diperlukan untuk membuka pintu, maka pintu otomatis pun akan terbuka. Selanjutnya adalah sensor jarak jauh. Sensor ini dibutuhkan pengendali jarak jauh yang dioperasikan secara manual untuk membuka dan menutup pintu. Sensor jenis ini biasanya dipakai pada pintu garasi otomatis. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Ada Marianto dan Hendra pada tahun 2010 tentang pembuatan prototipe pintu satu arah berbasis mikroprosesor ATmega 8535 menggunakan IR, dan hasilnya telah dibuat prototipe pintu otomatis satu arah berbasis mikroprosesor dengan menggunakan IR. Prototipe pintu otomatis hanya berlaku untuk satu arah saja. Pintu dapat terbuka setelah sensor pertama aktif, kemudian bisa tertutup kembali setelah sensor kedua. Selanjutnya ada Dani Nur Hasan dan Robi Chandra pada tahun 2010 berjudul Pintu Garasi Otomatis dengan Sensor Magnet menggunakan Mikroprosesor AT89S51. Hasilnya, hanya dengan menggunakan magnet kita dapat membuka dan menutup kembali pintu garasi. Dari faktor keamanan, hanya kendaraan yang digunakan magnet di bagian bawahnya saja yang dapat menggunakan garasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.